tahun 1998, Indonesia berada dalam krisis yang mengguncang negeri. Krisis moneter menghantam keras, harga-harga melambung tinggi, dan rakyat semakin sulit bertahan hidup. Di sudut kota Jakarta, di kampus Universitas Trisakti, mahasiswa mulai bergerak. Mereka bukan sekadar mahasiswa biasa, tetapi suara perlawanan yang mewakili jutaan rakyat yang tertindas oleh ketidakadilan dan korupsi. Di jalanan ibu kota, ribuan mahasiswa turun ke jalan. Bendera merah putih berkibar, spanduk bertuliskan reformasi diangkat tinggi-tinggi. Wajah-wajah muda itu dipenuhi semangat, tetapi juga kecemasan karena mereka tahu bahwa mereka sedang menantang kekuatan besar. Sementara itu, di sudut kota Ambon, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, masyarakat kecil hanya bisa menyaksikan berita di layar televisi yang berdebu. Di kampung-kampung kumuh, rakyat kecil mengeluh tentang harga beras yang melambung, sementara penguasa duduk nyaman di kursinya. Harapan mereka ada pada para mahasiswa di Jakarta mereka yang berani menuntut perubahan. Pada tanggal 12 Mei 1998, aksi di Trisakti memuncak. Mahasiswa berkumpul di depan kampus menyuarakan tuntutan mereka. Polisi dan tentara telah berjaga sejak pagi. Matahari mulai condong ke barat, tetapi ketegangan semakin terasa. Suara yel-yel mahasiswa menggema, menuntut reformasi, menuntut keadilan. Namun, di balik pagar kawat berduri, aparat bersenjata sudah bersiap. Mereka tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah Indonesia. Senja mulai turun di langit Jakarta pada 12 Mei 1998. Di depan kampus Universitas Trisakti, ribuan mahasiswa masih bertahan, meneriakkan tuntutan mereka dengan penuh semangat. Suara orasi bergema, bercampur dengan sorakan dan nyanyian perjuangan. Mereka menuntut reformasi, mendesak Presiden Soeharto untuk turun dari kekuasaannya yang telah bertahan lebih dari 3 dekade. Namun, di seberang jalan, barisan aparat keamanan semakin rapat. Polisi anti huru-hara dengan tameng dan pentungan berdiri tegak, sementara tentara bersenjata lengkap mulai bergerak mendekat. Ketegangan semakin terasa di udara. Jalan-jalan ibu kota mulai dipenuhi massa, tidak hanya mahasiswa, tetapi juga warga yang merasakan dampak krisis. Harga bahan pokok melambung tinggi, PHK terjadi di mana-mana, dan rakyat mulai kehilangan kesabaran. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar memecah udara, mahasiswa yang tadinya berdiri tegak mulai berhamburan. Beberapa mencoba bertahan, mengangkat tangan mereka sebagai tanda damai, tetapi peluru tak mengenal negosiasi. Jeritan dan tangisan terdengar di tengah kekacauan. Tubuh-tubuh mulai tumbang, darah mengalir di aspal jalanan ibu kota. 4 mahasiswa yang sebelumnya penuh harapan, kini terbaring tanpa nyawa. Di sudut kota, para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekitar kampus lari ketakutan, meninggalkan gerobak mereka. Jalan-jalan mulai dipenuhi asap, bukan hanya dari gas air mata yang ditembakkan aparat, tetapi juga dari kendaraan yang dibakar oleh massa yang semakin marah. Jakarta berubah menjadi lautan amarah. Di kampung-kampung kumuh, rakyat kecil hanya bisa menyaksikan melalui layar televisi. Mereka tidak ada di sana, tetapi mereka tahu bahwa apa yang terjadi di Jakarta bukan sekadar protes mahasiswa ini, adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam tiba, tetapi kota tidak tidur. Jakarta membara dalam kemarahan. Malam 12 Mei 1998, Jakarta tidak seperti biasanya. Kota yang biasanya ramai oleh aktivitas masyarakat kini berubah menjadi medan perlawanan dan ketakutan. Di sekitar kampus Trisakti, mahasiswa yang selamat dari tembakan aparat mencoba menolong teman-teman mereka yang terluka. Jeritan minta tolong, darah yang mengalir di trotoar, dan bau gas air mata masih menggantung di udara. Beberapa mahasiswa menutup hidung mereka dengan kain basah, sementara yang lain memapah tubuh-tubuh yang tak lagi bergerak. Jalanan ibu kota semakin panas. Kabar tentang 4 mahasiswa Trisakti yang tewas menyebar dengan cepat. Massa yang sebelumnya hanya menonton, kini mulai bergerak. Ribuan orang turun ke jalan, bukan hanya mahasiswa, tetapi juga buruh,
pedagang, dan warga biasa yang sudah lama merasa tertindas. Gedung-gedung perkantoran mulai dilempari batu, toko-toko besar menjadi sasaran amukan. Api mulai terlihat di beberapa titik kota. Di pusat perbelanjaan, orang-orang berlarian, beberapa menjarah barang-barang, bukan hanya untuk mengambil keuntungan, tetapi karena kelaparan dan keputusasaan. Krisis moneter telah menghancurkan kehidupan mereka, dan sekarang ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan telah mencapai puncaknya. Di kampus Trisakti, suasana masih mencekam. Beberapa mahasiswa masih bersembunyi di dalam gedung, takut keluar dan menghadapi aparat yang masih berjaga. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, apakah melanjutkan perjuangan atau menghentikan aksi demi keselamatan mereka sendiri. Sementara itu, di sudut lain kota, di perkampungan Kumuh Ambon, para warga hanya bisa menyaksikan dari layar televisi yang redup. Mereka melihat Jakarta dalam kobaran api, mendengar jeritan kemarahan dari mereka yang menuntut keadilan. Jauh di sana, mereka merasa getir karena mereka tahu perubahan besar sedang terjadi di ibu kota, tetapi mereka hanya bisa menjadi saksi dari kejauhan. Malam itu, Jakarta tidak tidur. Api menyala, jalanan bergemuruh oleh amarah rakyat, dan di balik semuanya, ketakutan mulai merayap di kalangan penguasa. Pagi 13 Mei 1998, Jakarta masih berantakan. Sisa-sisa kebakaran terlihat di sudut-sudut kota. Asap hitam masih mengepul dari pusat-pusat perbelanjaan yang dibakar massa. Pecahan kaca berserakan di jalanan dan aroma sisa gas air mata masih menyengat. Di kampus Trisakti, suasana masih muram. Mahasiswa yang selamat berkumpul, sebagian masih syok melihat teman-teman mereka yang gugur semalam. Mereka tahu apa yang terjadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di luar kampus, gelombang demonstrasi semakin besar. Kabar tentang tragedi Trisakti telah menyulut kemarahan yang lebih luas. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta turun ke jalan. Mereka membawa spanduk bertuliskan reformasi atau revolusi, meneriakan nama-nama mereka yang telah gugur. Kepercayaan kepada pemerintah telah runtuh. Sementara itu, di pusat kota, massa yang marah terus melakukan aksi. Gedung-gedung milik kroni pemerintah menjadi sasaran amukan. Mal-mal besar dijarah, mobil-mobil mewah dibakar. Di beberapa sudut jalan, kelompok masyarakat tertentu menjadi korban kemarahan massa. Jakarta benar-benar berada di ambang kehancuran. Di dalam Istana Negara, Soeharto mulai merasakan guncangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Laporan tentang demonstrasi besar-besaran terus masuk, berita tentang ekonomi yang semakin jatuh menghantui, dan tekanan dari luar negeri semakin kuat. Para jenderal mulai berpaling, para politisi yang dulu setia kini diam. Di kampung-kampung Kumuh Ambon, masyarakat yang selama ini hanya bisa menonton akhirnya mulai paham Jakarta sedang berubah. Rakyat yang selama ini takut mulai berani bersuara. Dari layar televisi yang berdebu, mereka melihat ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR, MPR, menuntut perubahan yang nyata. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, penguasa yang telah berkuasa selama 32 tahun itu tak lagi mampu bertahan. Soeharto resmi mengundurkan diri. Di jalanan, sorak-sorai terdengar, tetapi juga air mata tumpah. Reformasi telah dimulai, tetapi pertanyaan besar tetap ada, akankah perubahan yang diperjuangkan benar-benar membawa harapan baru? Jakarta akhirnya mereda, namun jejak tragedi Trisakti 1998 tetap tertanam dalam sejarah, menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan selalu membutuhkan pengorbanan yang besar.